bersyukur Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur Bapa, ku buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom semuanya. Selamat pagi, selamat datang kembali jemaat yang terkasih dalam rumah Tuhan. Kita akan kembali beribadah. Kita akan kembali bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan membawa hati kita, penyembahan terbaik kita. Kita rindu untuk mendapat urapan dari Tuhan. Saat ini mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Bapa kami yang baik, selamat pagi
bersyukur pagi hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Saat ini kami membawa hati kami ya Bapa. Kami rindu untuk menyembah Engkau. Kami rindu untuk menaikkan segala pujian kami, segala syukur kami di hadapan-Mu. Kami percaya Bapa, Roh-Mu turut bekerja di antara kami saat ini. Urapi kami satu persatu Bapa. Biarlah kami boleh memperoleh kekuatan baru, berkat baru, pemulihan yang baru daripada Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat ibadah kami.
boleh serukan pujian ini. Pernah berakhir kasih Ya Bapa, kasih setiamu selalu mengalir di setiap kehidupan kami. dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya.
Yesus yang tak pernah meninggalkan kami. Kami tak ragu Tuhan untuk setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kami, untuk masa depan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah ibadah ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Masih semangat puji Tuhan ya. Amin. Tuhanlah kekuatan kita, mazmur kita, Dia gunung batu kita, keselamatan kita. Mari kita puji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita naikkan satu pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah
pujian kita, biarlah Tuhan boleh mendengarkan sembah kita, pujian kita, dan syukur kita. Dan saat ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik yang telah Tuhan berikan. Kita akan kembalikan lagi melalui keuangan kita. Mohon yang bertugas untuk maju ke depan, karena ini minggu ketiga kita akan memberikan persembahan 3 kantong untuk misi. Kantong ketiga yang akan digunakan untuk misi. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, selamat pagi. Sungguh ucap syukur Tuhan di pertengahan ibadah kami. Saat ini kami rindu memberikan yang terbaik melalui keuangan kami ya Bapa. Apapun itu Tuhan, besar atau kecil, Tuhan yang akan melihat, Tuhan yang akan menerimanya. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan persembahan kami, biarlah boleh berguna bagi kerajaan Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan yang akan memberkati segala usaha pekerjaan kami, keluarga kami, dan apapun yang kami lakukan kiranya akan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami serahkan persembahan kami. Haleluya, amin. Seindah siang disinari terang. Seindah
ini sampai detik ini itu semua karena kasih, anugerah dan kemurahan Tuhan. Engkau begitu baik, Engkau begitu dahsyat. Perbuatan tanganmu tiada kata yang bisa kami berikan. Kami hanya mau menaikkan, mengangkat tangan kami, menaikkan syukur kami, berikan hati kami dan seluruh keberadaan kami. Tuntun kami Tuhan di dalam kebenaran-Mu. Saat ini kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Mari saya mengundang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita sambut firman Tuhan pagi ini
Semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Sekali lagi kita mau katakan, kuberikan hatiku. Kuberikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan Waktu dan kami jalanmu. persilakan kepada hamba. Mari saudara-saudara, dalam suasana hening, tidak ada suara apapun. Mari kita menutup mata 1 menit. Rasakan sesuatu. Haleluya. 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 Terpujilah Engkau ya Bapa di dalam surga. Pagi yang indah ini kami bawa di hadapan-Mu hati dan jiwa kami. Hanya untuk Engkau. Biarlah ya Tuhan dalam jalan hidup kami. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi Engkau menuntun jalan kami seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, waktu ini kami serahkan sepenuhnya untuk Engkau berkata-kata secara pribadi di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan apa yang Tuhan pesankan, biarlah sabda-Mu menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu di tempat ini, namun juga meneguhkan bagi hamba-Mu sendiri. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kasih satu dengan yang lain. Haleluya. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa di minggu ketiga ini. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ya, ya puji Tuhan. Salam, sukacita. Iya, saudara-saudara, pagi hari ini minggu ketiga, ya, dikenal dengan minggu misi. Ya, hari Selasa besok ada satu tema yang diangkat oleh PGLII. Saya akan hadir, ya. Dari GCKI 2 orang, ya, saya daftarkan karena makin daftar juga, ya. Itu dengan tema strategi misi dalam menghadapi akhir zaman. Intinya itu, ya. Tapi ada kata misi, ya. Itu memang kebetulan ini hari Minggu ketiga. Besok ada semacam ya pertemuan yang jadikan bahan perenungan
yaitu bagaimana gereja ini menghadapi akhir zaman, strategi misinya gimana. Ya, inilah salah satu yang akan diangkat ya hari Selasa besok. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya mengajak saudara-saudara untuk membuka Yohanes pasal yang ke-9 ya. Yohanes pasal yang ke-9. Ya, tentunya inilah awal-awal Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah umat manusia dalam mewujudkan kasih-Nya. Tuhan Yesus mulai berkiprah di dalam pelayanan dan mulai menyatakan dirinya, siapa jati dirinya. Banyak orang yang diberkati, namun juga banyak orang yang jadi tersandung, tidak bisa menerima ya. Ini kalau kita membaca pasal-pasal sebelum 9, pasal 9 itu Tuhan Yesus sungguh luar biasa, sangat ekstrim ya. Dia mengatakan bahwa dia dihina, siapa kamu baru umurnya belum sampai 40 tahun sudah seolah-olah melebihi Abraham. Dia bisa mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ya. Ini salah satu hal yang luar biasa ya. Dan saat-saat ini pun ya, penolakan demi penolakan bagi umat Tuhan itu belum berakhir ya, belum berakhir ya. Namun bukan itu yang menjadi pokok bahasan di dalam Injil Yohanes pasal 9. Saya ingin membacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, walaupun kita nanti akan merenungkannya minimal sampai ayat 12 ya. Tapi saya bacakan ayat 1 sampai ketiga saja. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, Yesus bersama rombongannya ya, yaitu para murid, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, artinya guru ya, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ya, sampai di sini dulu saudara-saudara. Dari firman Tuhan ini, saya mengangkat hari ini untuk mengarahkan perenungan kita. Allah berkarya di balik derita. Atau di balik juga boleh. Di balik derita Allah berkarya. Nah, saudara-saudara, dalam konteks ini ya, jelas siapa yang menderita, siapa yang berkarya. Kita akan melihat itu. Kita akan merenungkannya itu. Yang menderita jelas di sini ditampilkan apa yang ditemui oleh Yesus dan rombongannya, Yesus dan muridnya, yaitu berpapasan dengan seorang buta. Dengan profesinya lebih kasar, dia pengemis, meminta-minta. Saudara-saudara, orang ini buta sejak lahirnya. Bagaimana rasanya seorang buta sejak lahir? Buta itu apa sih sebenarnya saudara-saudara? Buta itu tidak bisa melihat. Buta itu ada satu gangguan penglihatan, ya. Sebagai indera, salah satu dari indera kelima, yaitu indera
penglihatan, tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat. Kapan dimulai? Sejak ia lahir. Ya. Padanging jagat tidak tahu. Ya. Abang birunya warna tidak tahu. Ya. Karya-karya yang agung, yang indah, yang beraneka ragam tidak bisa dinikmati. Ya. Saudara tadi pada waktu menutup mata, saudara melihat sesuatu enggak? Apa yang saudara lihat? Ya, enggak bisa lihat apa-apa. Ya. Kita bisa membayangkan dia lahir. Sejak dilahirkan dia sudah buta. Enggak tahu gimana perubahannya. Saya pernah mengadakan satu wawancara kepada seorang yang buta. Mas, sakjane iso ndeleng ora to? Ada cahaya ndak? Remeng-remeng bisa dilihat enggak? Ya. Wah, gedek-gedek. Ra iso ndelok apa-apa. Lihat cahaya enggak? Ya. Sedikit pun bisa, walaupun sedikit bisa lihat enggak? Remeng-remeng, remeng-remeng. Ya, artinya ya enggak tahu, karena hatinya mungkin bisa lihat. Ya. Yang lain bisa membayangkan, jadi kalau di senter gitu ya, ya mungkin ada remeng-remengnya. Ya. Ya. Kalau kita tutup mata, kita di senter ya tetap ini ada merah ya. Karena apa? Kelopak mata itu ya penuh dengan apa? Saraf-saraf darah, gitu. Kelihatan, ya, bisa kelihatan. Tapi saudara-saudara minimal, ya orang yang buta sejak lahir ini, walaupun tidak melihat, tapi dia bisa mendengar, dia bisa mengikutinya, bisa membedakan hari siang ataupun hari malam. Ya. Karena memang yang buta hanya indera, salah satu inderanya, ya, indera penglihatannya. Yang lain-lainnya dia bisa. Ya seperti tadi saudara waktu tutup mata, saudara nggak melihat apa-apa, tapi saudara bisa mendengar sesuatu, suara dengungan, ya, AC, ya, bisa mendengar. Ya. Saudara bisa berkata-kata, bahkan saudara bisa merasakan kehadiran Tuhan. Nah inilah orang buta. Tapi intinya orang buta ini tidak nyaman hidupnya. Bagaimana orang memandang terhadap orang yang mengalami penderitaan kebutaan itu? Termasuk di sini bagaimana sikap para murid ya, dalam memberikan respon dan penilaian terhadap si buta tadi, orang yang buta tadi. Ya. Para murid mengkaitkan mungkin pengaruh juga kehidupan perjanjian lama, ya, di dalam Ulangan 28 itu dalam kehidupan manusia kan hanya diperhadapkan antara berkat dan kutuk. Kalau orang itu tidak menyimpang jalannya dari jalan Tuhan, dia mesti diberkati. Tapi orang yang melanggar, menyimpang dari aturan Tuhan, norma-norma ilahi, hukum Tuhan, ya, maka dia diperhadapkan dengan kutuk. Itu menjadi suatu pemahaman yang kental. Itu menjadi suatu pandangan hidup dalam kehidupan orang-orang perjanjian lama, dan pengaruh kehidupan gaya perjanjian lama ini masih terus melekat pada kehidupan zaman Tuhan Yesus. Termasuk murid-murid Yesus, langsung pemikirannya, pola pikirnya, paradigmanya, dia buta. Pasti akibat dosa. Maka dia bertanya kepada gurunya,
Bagaimana dia bertanya, Rabi, siapakah ya, yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Ya saudara-saudara, ini pandangan umum. Ya. Ada penilaian, ada penghakiman, pasti ada dosa. Ya. Saudara-saudara, kita tahu bahwa saat ini ya, di tempat yang jauh, enggak apa-apa ya karena ini minggu misi. Jadi kita memandang di tempat yang jauh, di Timur Tengah, apa yang sedang terjadi dalam hari-hari perang. Ya. Mata dunia, bangsa-bangsa, negara-negara sekarang ini dari menyoroti suasana yang terjadi di Eropa, sekarang ini beralih ke Timur Tengah. Ya. Dan di sana saudara-saudara, peristiwa yang terus dimonitor adalah peristiwa peperangan yang terjadi. Antara apa? Antara siapa dan siapa? Israel dan Hamas, bagian daripada partai yang ada di Palestina. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu hal yang penilaiannya ya berbeda, ya dua arah ya. Penilaiannya mereka menilai mana yang salah, mana yang benar. Satu sisi juga pihak yang lain juga mana yang salah, mana yang benar. Ada pemilahan ada pemilahan, ada berpihak-pihak ya saudara-saudara. Tapi bagaimana dengan penilaian saudara sebagai orang yang percaya? Kita akan belajar di sini ya. Para murid memberikan penilaian ternyata berbeda. Penilaian para murid masih ada unsur penghakiman. Ada penilaian yang ada mengandung unsur negatif. Tapi bagaimana dengan penilaian Yesus? Ya. Dia dengan jelas menjawab, ya, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, saudara-saudara, jadi di sini Yesus memberikan jawaban, tidak mengkaitkan apa yang dialami oleh seorang yang buta tadi, buta sejak lahirnya, melepaskan kaitannya dengan dosa. Tapi di situ ya ada sesuatu yang Yesus sanggup bahwa pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Itu hal yang luar biasa. Apa pendapat daripada para murid itu memang tidak salah, saudara-saudara. Sebab dalam perjanjian lama itu disebutkan ya kitab Yeremia ya ya ada sesuatu yang Yeremia pasal 5 ayat 25 ya ini yang menjadi suatu hal yang diyakini oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Yeremia 5 ayat 25 dikatakan, kesalahanmu itu apa? Ayat sebelumnya termasuk melawan Allah, tidak taat pada perintah Allah, menjadi pemberontak. Kesalahanmu menghalangi semua ini dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Ya. Dosamu membuat berkat, ya sesuatu yang diharapkan itu tidak mencapai hidupnya. Ya.
Ini termasuk salah satu apa yang mendasari mengapa orang sebagian ya anak-anak Tuhan sampai saat ini pun kadang-kadang tanpa sadar kalau ada orang sakit, ada orang menderita, langsung apa? Menjustis, langsung menghakimi dan menunjuk bahwa itu pasti dosa. Ya. Tapi kita diajak untuk melihat secara positif. Sebagaimana Yesus memandang bahwa di balik derita kehidupan orang yang buta sejak lahirnya itu, pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan. Ya, pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan. Apa yang dikatakan Yesus sebagai Tuhan, sebagai guru saat itu yang sudah menyatakan diri kehadirannya dengan sesuatu yang luar biasa, kadang-kadang menjadi batu sandungan di hadapan para muridnya. Dengan tegas, bukan dia, bukan orang tuanya, tetapi di dalam dia pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan. Pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan. Bagaimana pekerjaan Allah itu dinyatakan? Ya. Apakah Yesus harus mengundang Bapa hadir untuk melakukan karyanya di dalam kehidupan orang itu? Ya. Tidak. Yesus yang belum dikenal sebagai Tuhan, Yesus yang belum dikenal sebagai Allah, dia yang sanggup mampu untuk bertindak. Kita lihat kalau kita melihat ayat-ayat seterusnya, kita akan menemukan bagaimana Yesus itu melihat si buta tadi dengan hati yang penuh belas kasihan, dengan hati yang penuh kasih. Dia mendekati si buta yang profesinya sebagai peminta-minta. Ia meludah ke tanah. Ini proses karya, ya. Kemudian dengan ludahnya dia mengaduk tanah, ya, dengan kakinya, mengaduk-aduk tanah itu. Dan setelah diaduk, ya saya berpikir kenapa pakai ludah? Apa waktu itu murid-murid tidak bawa air? Ya tentunya di sini Tuhan yang berkuasa. Tidak mau terlalu direpotkan dan tidak mau terlalu membebani. Ya apa yang menjadi sentuhan hatinya. Dia digerakkan untuk melakukan sesuatu. Untuk kebaikan bagi si buta itu. Dia meludah. Terus kemudian dia mengaduk-aduknya dengan tanah. Dan tanah itu jadi ya kayak adonan. Tanah itu kemudian dioleskan di matanya, tentunya di kelopaknya. Nah ini proses. Kemudian setelah itu apa? Dia mengutus, pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Yang dikatakan di ayat firman Tuhan itu bahwa Siloam artinya yang diutus. Ya. Si buta ini setelah diolesi dengan tanah yang dijadikan adonan dengan lidahnya, dioleskan kemudian secara singkat dalam cerita ini, dalam kisah ini. Saya kira ini benar-benar ya bukan hanya dongeng ya, satu pengalaman dalam pelayanan Yesus dan terjadi. Basuhlah dirimu ke kolam Siloam. Yang artinya yang diutus. Dan kita lihat di situ ada respon yang positif dari seorang yang buta tadi. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Dia mentaatinya. Dia membasuh dan yang terjadi apa? Dia kembali dengan mata yang sudah melek. Dalam arti dia yang buta
sejak lahir bisa melek, bisa melihat, bisa sembuh. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Haleluya. Haleluya. Saudara percaya ini? Bisa terjadi saat ini juga? Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Memang kita sempat berpikir. Saya sempat berpikir. Apa baiknya ludah dengan tanah digala-gala, diaduk-aduk, kemudian dioleskan. Ya, saudara boleh yang ahli kimia ya mungkin mengadakan penelitian itu. Apa kandungannya? Ya. Sebab yang saya tahu waktu saya masih kecil, ya, kalau kita sakit mata, apa saudara-saudara yang dilakukan? Matanya nggak bisa kebuka. Pagi bangun tidur dikasih apa? Itu ya. Itu namanya itu bacin ya jelaskan. Ya terbuka saudara-saudara. Kalau enggak memang apa? Daun kelor ya. Daun kelor ya. Diuyak oleh tangan Pak Uwo saya, mbah saya. Terus diginikan. Ya, dioleskan gini, terus kemudian wah ini suwoknya ini. Suwoknya itu yang berbeda ini. Tapi ini apa khasiatnya yang kita temukan. Dan itu berpengaruh saudara-saudara. Nah waktu saya merenungkan, saya memang nggak ngerti. Sampai sekarang belum mengerti ya. Mudah-mudahan satu saat ngerti. Tetapi pada saat Yesus menggunakan ludah dan tanah, saya hanya diingatkan bahwa mujizat bisa terjadi. Kesembuhan bisa terjadi melalui sarana yang berpadu antara yang bersifat dunia dan juga surgawi. Nah inilah yang saya temukan. Tanah adalah unsur bumi. Manusia juga terbuat daripada tanah. Ludah. Ya, kalau ludah kita aja dulu mandi ya. Itu bacin itu ya, mandi. Padahal ludah kita ada kira-kira ada kumannya enggak? Apalagi zaman dulu ya, zaman sekarang yang tapal gigi, pasta gigi itu macam-macam ya. Ya ada yang berkualitas tinggi, ada yang berkualitas sedang, ada yang rendah juga ada. Dulu kalau sikat gigi pakai apa saudara-saudara? Patah diosrok-osrok ini. Enggak pakai sikat gigi saudara-saudara, pakai tangan itu. Kalau enggak batu merah apa? Areng saudara-saudara. Areng ini gigi buat mengkilat, bisa menjadi putih mengkilat itu. Areng saudara-saudara. Kalau enggak percaya praktekkan aja. Seolah-olah jadi orang zaman dulu ya, saudara-saudara. Tapi ini luar biasa ini saudara-saudara. Arang itu digosok-gosokkan terus yang halus tempelkan gini ya. Ya, saudara-saudara. Nah, ini apa? Bermanfaat. Hal-hal yang dari unsur bumi ya dipadukan dengan unsur yang bersifat ilahi. Ludah Yesus lebih luar biasa daripada ludahnya kita ya. Karena Yesus adalah sempurna. Dia walaupun manusia tapi dia tidak berdosa. Nah, jadi steril. Dan inilah sesungguhnya saudara-saudara. Jadi kalau saudara ingin mengalami mujizat, padukan apa yang saudara miliki, hal-hal yang manusiawi, yang mungkin dianggap ini duniawi, padukan dan perkara-perkara surgawi. Mulai dari ya mungkin hal-hal yang dunia ini mungkin makanan,
Tapi padukan dengan hal-hal yang dari rohani, yang apa, bersumber dari yang rohani. Itu akan menjadi berkat yang luar biasa. Saudara punya uang itu surgawi atau duniawi? Duniawi. Tapi pada saat saudara pegang uang 10.000 misalnya, karena adanya tinggal itu, Tuhan berkati ini, uang 10.000 ini, supaya menjadi berkat yang tidak habis-habisnya. Ya, bisa terjadi saudara-saudara. Ini perpaduan antara yang duniawi dengan yang surgawi. Jadi saudara-saudara, latihlah itu. Latihlah. Unsur duniawi yang ada pada saudara, serahkan kepada dia supaya unsur rohani, unsur ilahi masuk. Dan itu menjadi berkat. Termasuk makanan, saudara-saudara. Ya, makan supaya menjadi berkat. Walaupun sedikit, tapi menjadi berkat. Haleluya. Saudara-saudara, satu sisi kemarin saya sedikit ada perasaan menyesal. Karena Tuhan memberkati saya. Kok enggak wingi-wingi Tuhan berkati? Nah, waktu saya di Purworejo, saya tergoda dengan beras yang ada di sana. Saya ke Gilingan di Purworejo ya, nempur saudara-saudara. Di sana lebih murah saudara-saudara dan enak ya. Mungkin kalau di sini 14.000, yang sana masih 12.000. Saya nempur yang 12.000. Rasanya enak. Saya nempur 10 kilo ya. Saya bawa pulang. Habis saja nempur saudara-saudara. Tuhan kasih 10 kilo lagi. Wah, istri saya kan sering dapat jatah saudara-saudara. Tahu kan saudara-saudara? Atas nama istri saya, tapi yang ngambil biasanya saya. Ya, dapat 10. Wah, ini jadi berasnya berlimpah ini. Ya ini luar biasa. Jadi ini saudara-saudara, ini berkat Tuhan yang luar biasa. Di sini dari yang kecil, serah, terima kasih Tuhan, Engkau jadikan ini berkat yang mencukupkan dan luar biasa. Ya saudara-saudara, ini proses-proses yang dilakukan oleh Tuhan memberikan suatu pelajaran yang luar biasa. Dan kita tahu saudara-saudara, setelah apa yang dilakukan oleh Yesus dan ditaati, ya, ditaati, apa yang diperintahkan Yesus ditaati, maka terjadilah dia setelah membasuh itu matanya jadi melek, saudara-saudara. Jadi di sini kita bisa menentukan apa yang dikatakan oleh Yesus berbeda dengan apa yang dikatakan, yang dinilai oleh para murid. Para murid mengkaitkan bahwa kebutaan itu diakibatkan oleh dosa. Maka dia bertanya, siapakah yang berdosa, yang berbuat dosa? Orangnya ini sendiri atau orang tuanya? Tidak. Ini dosa. Ini dia dari kandungan ibu tidak bisa buka mata. Ya. Waktu lahir dia sudah dalam keadaan buta. Ya. Jadi bukan karena sesuatu yang dia lakukan. Dia sudah menerima seperti itu. Jadi dia tidak bisa dikaitkan dengan upah dosa dalam perjanjian lama. Upah dosa yang dalam perjanjian baru. Jadi ini dosa. Kebutaan penderitaan yang layak untuk diselamatkan. Penderitaan yang layak untuk dipulihkan. Dengan catatan asal orang itu tetap taat. Apa yang diperintahkan dia melakukannya. Dan betul setelah dia melakukannya, apa yang terjadi? Betul-betul mujizat terjadi. Dia bisa melek, dengan kata lain dia melihat. Ini luar biasa. Dan kita lihat juga dampak dari kalau dampak itu negatif ya, implikasi akibat daripada kesembuhan yang terjadi, hebohlah tetangga-tetangganya. Jadi pergunjingan di sana sini. Ya. Bukankah dia itu yang mengemis setiap hari dan buta? Tapi kenapa dia sekarang bisa melihat? Yang lain menimpali. Oh bukan dia, hanya mirip. Ya jadi pergunjingan. Pergunjingan.
Dia mendengar bahwa dirinya dipergunjingkan. Tapi dari situasi itu, dia mulai tampil tanpa ragu-ragu, tanpa takut. Ya betul, sayalah yang kemarin itu buta. Sayalah yang kemarin itu meminta-minta. Sayalah pengemis itu. Tapi karena Yesus, saya disembuhkan. Dia menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus, kemudian apa yang diperintahkan oleh Yesus, aku jalani. Dan setelah aku jalani sesuai dengan apa yang diperintahkan, dan itulah saya menerima kesembuhan ini. Dan dari kesaksian itu, orang-orang mulai bertanya, siapa Yesus? Di mana dia? Ada kerinduan untuk orang itu yang mendengar kesaksiannya, ingin bertemu dengan Yesus. Ya saudara-saudara, inilah makna kesaksian. Ya, pengalaman dengan Tuhan, merasakan mujizat terjadi, disaksikan. Maka orang yang mendengar itu, di samping mendapat jawaban, dibangun kerinduannya untuk ingin menikmati, ingin bertemu dengan Yesus, ingin melihat di manakah dia. Aku juga tidak tahu. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya dia yang rindu pasti mencari. Dan itulah saudara-saudara satu pelajaran, pentingnya bersaksi, pentingnya bercerita pengalamannya dengan Yesus. Orang lain yang mendengar digerakkan untuk semakin merindukan oleh Tuhan. Tapi di tempat ini saudara-saudara, kadang-kadang saudara diberikan kesempatan, silahkan yang bersaksi mau bersaksi. Tapi apa jawabannya, apa responnya saudara-saudara? Apa karena tidak ada pengalaman dengan Tuhan? Saya yakin tidak. Masing-masing ada pengalaman dengan Tuhan. Ada kuasa Tuhan dinyatakan, ada mujizat Tuhan dinyatakan. Tapi kenapa masih ogah untuk bersaksi? Padahal kesaksian itu penting dan luar biasa. Ya saudara-saudara, marilah kita dengan peristiwa perjumpaan Yesus. Karya Yesus yang dilakukan di dalam kehidupan orang yang buta, yang menderita itu. Sungguh apa? Biarlah itu memotivasi kita juga. Untuk kita mengalami pengalaman Tuhan berkarya dalam hidup kita. Dan kita menjadi pribadi-pribadi yang taat pada perintahnya. Kita menjadi orang-orang yang tidak malas untuk bersaksi. Ceritakan saja ya saudara-saudara. Ya. Saya menyaksikan ya di YouTube ya, bagaimana Timur Tengah saat ini masih penting, masih luar biasa ngerinya ya. Tapi saya lihat para serdadu Israel, baik yang pria maupun wanita, pada memuji Tuhan, pada menari-nari. Ini aneh juga ini. Ini sesuatu yang luar biasa. Masuk dalam suasana sementara ya musuhnya melepas ya roket-roketnya ya. Tapi atas campur tangan Tuhan yang luar biasa. Kemarin yang sempat terbobol, Iron Dome itu pulih kembali. Sehingga dia di tengah-tengah serangan itu malah melihat kembang api. Setiap kali kembang api itu ada di atasnya pecah. Ini luar biasa. Luar biasa. Mereka tenang-tenang saja malah joget-joget, nari-nari sambil nyanyi. Ini kuasa Tuhan. Dan ini betul kalau kita melihat di dalam janji Tuhan, firman Tuhan. Ya, mari kita buka sedikit ya. Biarlah ini juga sebagai satu. Mari kita buka kitab Sakaria. Pasal 12. Sakaria itu sebelum Maleakhi ya. Dekat perjanjian lama, perjanjian baru ya. Mari kita buka. Sakaria pasal yang ke-12. Ayat 1 sampai 3 ya.
Ya, firman Tuhan begini. Firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan ya dasar bumi, dan yang merupakan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Ya. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu. Pasu itu apa, saudara-saudara? Pasu itu bokor, ya, tuung minuman, ya, tuung minuman, ya, minuman. Jadi kalau ada pesta-pesta di istana, ada tuung minuman, ya. Nah, itu dikatakan di sini ya, bahwa sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Nah ini rupanya pasu itu memang bokor minuman ya. Kalau orang tertarik tergoda untuk meminumnya, maka dia akan mabuk, pening ya, pening ya. Dikatakan juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Satu ayat lagi. Maka pada waktu itu, ayat 9, pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Ya saudara-saudara, ini sesuatu nubuatan, namun juga ini menjadi suatu janji ya, yang diimani bahwa bagi umat Tuhan tidak akan dibiarkan jalan sendiri. Bagi umat Tuhan ada penyertaan Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, kita tidak termasuk orang-orang, ya saya harap orang-orang yang membenarkan berdasarkan penilaian kita semata. Membenarkan Yerusalem atau membenarkan Palestina, Gaza, tidak perlu. Tapi kita menilai berdasarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara-saudara, kalau janji-janji Tuhan yang memang memberitahu hal-hal yang akan terjadi bagi umat Tuhan, bagi bangsa pilihannya, dia juga Tuhan akan menjanjikan sesuatu, ya, dia akan bertanggung jawab dan dia akan bertindak. Nah ini yang bakal terjadi. Dan saya melihat kalau seandainya janji itu digenapi dalam situasi sekarang ini, saya bisa membayangkan bagaimana bangsa umat pilihan Allah itu semakin diteguhkan. Elohim luar biasa, Yahweh luar biasa, dia Tuhan kami, Allah kami. Imannya diteguhkan. Tapi sisi lain bagi lawan-lawannya, kalau janji Tuhan itu digenapi, maka lawan-lawannya akan mengatakan, kita tidak bisa main-main dengan bangsa Israel, dia pilihan Allah. Kita melawan dia, kita melawan Allah. Ngeri. Banyak negara-negara Timur Tengah termasuk Arab melihat tidak bisa main-main dengan Israel karena ada Allah. Nah, ini saudara-saudara, jadi ada baiknya kita menilai sesuai. Walaupun ada penderitaan yang luar biasa, ada kesusahan yang luar biasa, ada hal-hal yang mengerikan, tapi Allah tidak pernah meninggalkannya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan mengambil waktu sejenak. Kita merapatkan diri dengan Tuhan dalam satu perjamuan. Karena dialah yang setia mengundang kita untuk sehidangan dengannya. Ya. Kami mengundang untuk semua pelayan altar mempersiapkan diri.
Petugas perjamuan, silahkan maju ke depan. Saudara akan dilawat roti dan minuman perjamuan Tuhan dengan diiringi pujian mulia, mulia bagi anak domba. Surgawi bagi jiwa, batin, dan roh kami. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur dilayakkan untuk sehidangan dengan-Mu dalam perjamuan kudus. Terima kasih doa Nasir, perjamuan yang Tuhan berkenan untuk menjadi ketetapan setiap kali gerejamu melaksanakan perjamuan Tuhan.
sudah ada di tangan kami. Kami segera akan menikmatinya. Namun ya Tuhan, tilik hati kami. Bila ada hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu, apakah itu di dalam pikiran kami, di dalam hati kami, dalam tubuh jasmani kami, ampuni ya Tuhan, ampuni. Hanya dengan kekudusan-Mu kami menikmati roti dan minuman ini dengan penuh berkat. Bila kami lemah, kami mendapat kekuatan baru. Bila kami sakit, disembuhkan oleh Tuhan. Pada saat kami mengalami kesusahan, keputusasaan, Tuhan memberikan jalan keluar. Terpujilah Engkau ya Bapa. Karena itu dengan hati yang penuh sukacita, kami segera sambut roti dan minuman ini. Kiranya nama-Mu dipermuliakan dan kami semua diberkati. Tuhan, sebelum kami menikmati, kami memandang Engkau di antara para murid-Mu dalam suasana perjamuan. Kami melihat Engkau mengambil sepotong roti, menengadah memberkatinya, memecah-mecahkannya, dan membagikan kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu, perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan daku. Mari saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama. Haleluya. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan yang berisikan anggur. Hal yang sama ia lakukan, ia memberkatinya dan membagikan kepada murid-muridnya sambil berkata pula, minumlah kamu sekalian dari cawan ini, sebab inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan dosa bagi banyak orang. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Mari saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus kita sambut bersama minuman ini. Haleluya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, memberi kesempatan. Gelas diambil dari tangan saudara. Surgawi, kami berterima kasih atas segala lawatan-Mu dalam berlangsungnya ibadah ini. Kiranya ya Tuhan, nama-Mu terus dipermuliakan. Engkaulah menjadi Raja kami. Engkaulah Allah yang memerintah kami.
pemerintahan yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Segala hormat dan kemuliaan kiranya kembali kepadamu dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Ya puji Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa informasi jemaat. Waktu saya serahkan. Baik Bapak Ibu, mohon kesabarannya sebentar untuk mendengarkan informasi yang akan kami sampaikan berkaitan dengan kegiatan kita persekutuan seminggu ke depan. Untuk habis ini ada ibadah sekolah minggu jam 9:30 di tempat ini, dan hari Selasa ada ibadah kelompok Elim 2 Getsemani di tempat ini jam 18.30, dan hari Rabu seluruh jemaat juga diundang untuk hadir dalam ibadah doa puasa di tempat ini jam 7 malam. Lalu ada ibadah KMJM setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja, dan hari Sabtunya ada persiapan pelayanan untuk ibadah hari Minggu dengan petugas Saudari Linda, Lydia, dan Felisa. Untuk pemain musik ada Bapak Marwan, Bapak Bagus, Bapak Wahyu, dan Saudara Mada. Kolektan dan perjamuan ada Bapak Lili dan Bapak Ponijo. Dan yang berulang tahun minggu ini, untuk hari ini selamat berulang tahun dan berbahagia untuk saudari kita Ibu Tri Ernawati, dan juga Saudara Andika Rindra Pramudia tanggal 21 Oktober. Selamat ulang tahun bagi saudara-saudari yang merayakan, kiranya berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan. Oh ya, baik. Setelah doa syafaat mengundang Mbak Erna untuk maju ke depan untuk didoakan. Sudah cukup Pak. Kalau begitu kita akan berdoa bersama menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Berkenan hambanya Bapak Jeremy untuk berdoa syafaat dan menutup dalam doa. Ya, mari jemaat Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu pagi hari ini. Kami mendengar firman-Mu mengingatkan untuk kami Tuhan, bahwa ketika kami membawa apa yang kami miliki dan menyatukan dengan keilahian-Mu Bapa, mujizat itu pasti terjadi dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Apapun pergumulan yang kami hadapi, sidang jemaat-Mu hadapi pagi hari ini, biarlah firman-Mu ini meneguhkan untuk kami membawa hidup kami menyatu dengan roh-Mu ya Tuhan, menyatu dengan roh kudus-Mu Bapa, supaya kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam hidup setiap jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang sudah Tuhan pakai mengingatkan kami pada pagi hari ini. Pengurapan-Mu, berkat-Mu atas keluarga beliau Tuhan, pelayanan beliau dimanapun Tuhan utus. Tuhan menyertai dan Tuhan membuatnya menjadi alat kemuliaan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan Bapa, di akhir ibadah kami pada pagi hari ini, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Ketika bangsa dan negara ini akan menyelenggarakan pemilihan umum, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Penerus yang ada dari Bapak Presiden kami Pak Jokowi, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Keamanan bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam perlindungan Tuhan. Bahkan aspek ekonomi setelah keluar dari pandemi Tuhan, kami juga minta anugerah berkat-Mu supaya Engkau memulihkan perekonomian bangsa ini. Juga kami berdoa Tuhan, di tengah iklim yang mungkin kurang bersahabat untuk kami, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan yang melindungi bangsa dan negara ini, Tuhan juga yang akan memelihara dari segala sesuatu yang jahat. Biarlah damai sejahtera Tuhan terus melingkupi bangsa ini, sampai kemuliaan-Mu dinyatakan di bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Jogja di mana kami tinggal. Pemerintahan yang ada kami serahkan ke dalam tangan-Mu, keamanan yang ada kami serahkan ke dalam perlindungan Tuhan. Engkau yang menjagai kota ini, Tuhan yang memberkati kota ini dengan damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan kami di akhir ibadah ini kami menyerahkan
doa sembahyang kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan berdoa untuk Ibu Erna Wati, silahkan maju ke depan. Mari kita bersama-sama memberkati Ibu Erna dan juga Mas Rendra yang berulang tahun, tapi khusus hari ini adalah Ibu Ernawati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami datang di hadirat-Mu. Secara khusus kami rindu berat berkat yang telah Kau curahkan kepada Ibu Erna dalam perjalanan hidupnya. Sehingga sampai saat ini hamba-Mu ini boleh merenungkan usia tertentu. Dan saat ini ya Tuhan, hamba-Mu ini boleh melihat bagaimana Tuhan memberkati dalam setiap perjalanan hidupnya. Baik dalam suasana sukar, sulit, susah, maupun juga dalam suasana senang, sukacita. Ada karya Tuhan di dalam kehidupannya. Ada berkat Tuhan yang Kau curahkan. Oleh karena itu ya Bapa, di hari yang istimewa ini kami berdoa supaya berkat-Mu Kau lanjutkan untuk ibu ini melangkah ke hari-hari, ke waktu-waktu yang Tuhan sediakan. Sehingga ya Tuhan, setiap jalannya, walaupun penuh dengan rintangan, bisa dilewatinya. Setiap jalan hidupnya yang penuh dengan kesusahan akan diubahkan menjadi suatu kesukaan. Tuhan memberikan kemenangan. Berkati Ibu Erna, berkati suaminya, berkati putranya. Terima kasih Bapak. Terima kasih, dan kami semua saudara bersaudara memberkatinya. Kami berdoa untuk Rendra diberkati oleh Tuhan. Walaupun hari ulang tahunnya bukan hari ini, tetapi Tuhan yang telah menyertai, Tuhan akan menyertai. Dan Tuhan akan memakai anak ini sesuai dengan karunia yang Tuhan telah berikan. Menjadi bagian alat untuk kemuliaan bagi Engkau. Terima kasih, dan saat ini ya Tuhan, kami akan segera undur dari ruangan ini. Dan kami tidak mau undur dengan tangan atau hati yang hampa. Tapi kami akan undur dari ruangan ini dengan membawa iman bahwa Tuhan tidak tinggal di tempat ini. Tapi Tuhan akan bersama kami dimanapun kami berada. Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami. Dengan keyakinan asal kami taat padamu, berkat itu nyata. Terima kasih. Oleh karena itu saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus biarlah menjadi bagian hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. You
anything for you to do. And your hand is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. And your voice is calling me out. And right now, I know you're able. And my God, come through again. You can do all things. But fail, 'cause you never lost a battle. No, you never lost a battle.